sesuai dengan arahan dari partai kami ditugaskan untuk mendampingi Pak Suyatsi. Dia menyampaikan tadi mau mendampingi saya, bahkan saya sekarang berani Pak. Ketua Gerindra Badung Wayan Diesel Astawa akhirnya sepakat mendampingi Ketua DPD Golkar Badung Wayan Suyasa dalam Pilkada Badung tahun 2024. Diesel Astawa secara tegas menyatakan kesiapannya mendampingi Wakil Ketua DPR di Badung itu maju sebagai paket calon Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 sampai tahun 2029. Diesel Astawa mengaku sudah ditugaskan oleh pimpinan Partai Gerindra untuk mendampingi Wayan Suyasa sebagai calon wakil Bupati Badung. Karena itu pihaknya mengajak semua partai politik di luar pemerintah Kabupaten Badung bersatu padu dalam memenangi kontestasi 5 tahunan di Badung. Harapan kita dari perbedaan itu akan melahirkan suatu pemimpin yang lebih baik karena kita akan melaksanakan pemilihan di Kabupaten Badung yang kita cintai di bulan September ini. Jadi kalau kita bilang hanya sekedar ramah tamah saja, hanya sekedar kumpul-kumpul saja tidak elok. Nah, seharusnya Pak Suyasa tadi sudah tujuan utama kita ramah tamah adalah menginginkan ada suatu perubahan di Kabupaten Badung, kan itu. Jadi mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, kalau tidak salah 11 partai politik, 12 partai politik, harapan kita semua melihat masa kepemimpinan 2 periode sudah berjalan, sudah dirasakan ada baik, ada buruk dan sebagainya. Tentu kita ingin juga merasakan sesuatu yang lebih baik dan ikut ambil bagian di dalam kontes pesta demokrasi yang kita akan laksanakan di Kabupaten Badung. Jadi harapan kami, tujuan kami untuk pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Wayan Diesel Astawa pada kesempatan yang berbaik ini, saya akan menyampaikan bahwa kalau toh saya tidak sampaikan hari ini naik bagi kita kan. Jadi lebih baik kita jujur menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan dari partai kami ditugaskan untuk mendampingi Pak Suyatsi. Jadi adapun perbedaan sudut pandang bapak-bapak semua dari partai politik, karena kehadiran kita di hari ini adalah ramah tamah, harapan saya agar ramah tamah ini bisa kita wujudkan untuk menjalin komunikasi dalam rangka menempuh hidup baru di Kabupaten Badung. Benar kan? Nah, jadi itu harapan kita. Daripada saya berbohong kan tidak enak. Jadi lebih baik saya menyatakan, karena kalau hanya sebatas ramah tamah tidak ada tujuan kan tidak enak kita bicara. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini nanti mungkin Bapak akan mendapatkan juga giliran untuk berbicara. Jadi giliran saya dapat bicara, saya sampaikan kehadiran saya ke sini adalah sekaligus mohon doa restu atas apa yang menjadi penugasan diri saya di partai saya sendiri untuk maju di 2024. Apa yang dia sampaikan memang segala sesuatu apalagi partai politik pasti punya tujuan. Tapi saya sudah awali dari awal pembuka, intinya kita duduk bersama karena ini pertemuan awal, supaya tidak nanti pikirnya terlalu sempit. Tapi apa yang disampaikan saya juga menunggu tadi, karena walaupun komunikasi secara pribadi dengan Pak Diesel dan secara partai, tapi kepastian pribadi beliau belum saya dapat, sehingga saya tidak berani Pak. Makanya saya buka tadi, siapapun figur terbaik Badung nanti untuk 2024 ke depan, Bapak yang punya pilihan dan pilihan. Takut saya beliau udah mau jadi bupati, saya harus hormati Pak dari Gerindra kan, juga termasuk yang lain. Kan tidak berani, kami syukur beliau menyampaikan tadi mau mendampingi saya, bahkan saya sekarang berani Pak. Karena yang tidak salah nanti Pak itu
saya bupatinya, saya kan bingung saya Pak. Saya tak ingin pertemuan pertama kita, mohon maaf terlalu jauh bisnya Pak. Terima kasih Pak Nisel. Maka hari ini sekali lagi kita sharing pendapat yang jelas. Pada prinsip kami, sekali lagi saya duduk di sini, kita adalah partai middle ke bawah dalam tanda kutip di Kabupaten Badung. Pak Sadari juga sudah partai politik, sudah mengikuti beberapa kali kontestan ya, artinya dalam konteks pileg utamanya di Bali itu secara single mayoritas partai, apalagi di Badung. Tapi kalau kita terlalu sering kita beri kesempatan seperti itu, ya sekali lagi kita tidak ada artinya, tidak ada gunanya Pak. Makanya mari kita buka mindset kita berjuang bersama-sama bagaimana nanti pemimpin itu bisa mengayomi, bisa bijaksana, bukan hanya saat kepentingan saja Pak. Pak diajak urut rembuk pada saat ini, setelah jadi akan dilupakan. Yang selama ini, jujur Pak, saya sudah 2 periode juga mendukung Pak yang incumbent ini Pak. Tapi endingnya juga, mohon maaf Pak, ya terlepas dari politik kepentingan, ya mohon maaf, sama saja single mayoritas. Nah, intinya harapan saya ke depan, tanpa kita bersama, single mayoritas akan tetap berjalan. Maka momen 2024-2029 harus kita bersatu demi pemerataan dan penghargaan pada partai politik yang ada di Bali dan Badung khususnya. Itu inti bahasa saya. Sejumlah pimpinan partai politik pun sudah menyatakan kesiapannya mendukung Suyasa Diesel. Seperti dari Hanura dan PKS, kehadiran duet Suyasa Diesel ini diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat Badung. Beserta partai politik yang hadir pada hari ini, pada hari yang sangat bergembira, yang harapkan ke depan kita masih tetap bergembira untuk menyatukan dukungan kita kepada Pak Wayan Suyasa dan juga pasangan beliau Pak Wayan Diesel. Jujur yang katakan, seperti apa yang disampaikan tadi oleh kedua pasangan di depan, harga menghargai, jujur betul. Selama ini kami dari Hanura, baik secara pribadi maupun secara organisasi, sudah tetap diajak ikut sebagai pendukung dan pengusung baik gubernur, baik bupati. Tetapi ketika sudah jadi, benar-benar kami diabaikan. Bukan kami menuntut apa-apa, tidak. Kami sudah terbiasa tidak dihargai, tidak menuntut apa-apa. Kami sudah terbiasa, benar-benar terbiasa kan, tidak dihargai itu. Namun jujur saat ini yang akan dan berani mengatakan yang penting bukan mereka. Apapun baik secara pribadi dan organisasi akan saya lakukan. Lebih-lebih misalnya ada janji gede uling bapak, ada lakar dari calon mungkin nangin Pak Burat dan bedanya negak apa yang kata Pak Burat kan ben segitu saya belum masalah. Nah, kalau dari dulu itu sudah tenang ya Pak Burat, nanti setelah jadi saya kasih kantor begitu. Nah, setelah jadi kita minta antos sampai jani sing siapa. Nah, begitu lah. Nah, mudah-mudahan pasangan Pak Suyasa dengan Pak Wayan Diesel saudara saya benar-benar jadi, apapun akan kami lakukan untuk bisa memenangkan pasangan ini. Nah, itu dari Titian. Dan sesungguhnya juga sebelum
pertemuan pada hari ini kita sudah bisik-bisik dengan beberapa parpol yang non kursi di Badung dan sudah menyatakan sikap bagaimanapun kita harus keluar dari yang sudah ada dan ingin menyatukan diri kepada yang baru. Yang sudah menyaksikan langsung tadi, saya ini dari dulu ini bertanya-tanya saya. Suyase, setiap DFP saya buka ada Suyase. Tetapi siapa di sampingnya saya nggak tahu. Apakah saya sendiri atau siapa? Saya aja punya angan-angan dari dulu, nggak ada yang nyebut saya di itu. Dan ternyata sudah terjawab. Beliau ketua dari Gerindra sudah siap untuk mendampingi Pak Wayan. Kami, utamanya dari Partai Nasdem, gemetar dengan saya ini, ya akan menyambut daripada semboyan Partai Nasdem, yaitu perubahan, restorasi Partai Nasdem. Astung Hara di tahun 2024 ini akan terbukti yang menjadi perubahan yang bisa nanti mengemban daripada kita semua di luar partai pemerintah. Saya mohon maaf, bukannya saya bagaimana. Selama ini partai-partai yang ada yang ikut dalam pemilu kadang-kadang dilupakan. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Wayan Suyase selaku Bupati Badung didampingi oleh Pak Wayan Diesel Astawa, kita di Badung ini bisa bersatu walaupun lain warna. Kita dalam pemerintah ini kita tetap diperhatikan dan diajak kita ini untuk bekerja sama. Untuk apa? Untuk membangun Badung, bukan untuk membangun partai saja. Untuk membangun Badung, kita melirik kepada masyarakat kita, rakyat Badung, yang bisa kita memperhatikan yang mana semestinya yang dijalankan oleh pemerintah. Itu keangan-angan kami ke depan. Kemarin saya ditelepon sama Ketua DPC PKS Petang. Ustaz, saya berjuang untuk Pak Wayan Suyase. Tolong ini, tolong. Apa yang maksudnya tiba-tiba? Ternyata hari ini saya diundang di pertemuan ini. Saya doakan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan keinginan Pak Suyase dan Pak Diesel memberikan perubahan kepada Badung, dan akhirnya Pak Nasdem ikut-ikut perubahan juga seperti ini. Kita dan PKB. Baik Pak, mudah-mudahan satu yang titip saya kelak nanti menjadikan program mungkin bulan PKS Badung itu concern terhadap pendidikan. Saya miris sekali ketika ada tetangga saya yang tidak sampai bisa mengenyam pendidikan kuliah, tidak rumahnya loh di belakang kampus UNUD. Ini orang, mohon maaf ini kalau saya buka, bupati ini macam pemerintah seperti ini gimana? Berikan laptop sedemikian banyak, berikan bantuan kuliah saja tidak mampu, apalagi UKT ini. Itu jadikan program pendidikan gratis. Kalau SD sampai SMA itu kecil, jadikan pendidikan PD. Orang Bali tidak bisa kuliah di kampus yang di belakang rumahnya, itu buat saya aneh. Makanya saya concern sekali. Untuk yang umum itu mudah-mudahan Pak Suyase bisa membawa aspirasi saya, kemudian menjadikan pendidikan gratis. Ya bisa jadi dengan cara apapun. Itu yang pertama. Jangan sampai orang Bali yang lahir di sini tidak bisa kuliah di UNUD. Ya. Dan yang kedua, sebagai aspirasi saya titipkan, saya ada madrasah sekolah Islam itu Pak. Karena kita diidentik partai Islam yang tidak sama sekali belum tersentuh selama ini. Nah itu mohon diperhatikan, tidak hanya sekolah-sekolah umum saja, sekolah-sekolah yang mempunyai tujuan di pendidikan, dan umat Islam di Kuta Selatan itu cukup besar.
data terakhir kami itu di Kuta Selatan itu hampir 14.000, 14.000. Dan kita berharapkan 4.000 saja yang kita sudah di kertas itu 4.000 akhirnya hilang. 14.000 di Badung, di Kuta itu ada kurang lebih 13.000, besar. Dan ya memang dilematis ya di masyarakat itu rata-rata di masyarakat Bali dan kita semua itu isu agama itu cukup rentan dan itu harus dimainkan dengan elegan supaya tidak ada gesekan-gesekan yang membawa kerugian buat kita semua, buat penduduk Badung. Itu saja mungkin Pak Ketua. Mudah-mudahan pendidikan itu menjadi sektor utama, prioritas utama sehingga masyarakat Bali bisa kuliah, orang-orang Bali bisa kuliah. Kita juga yang sekolah di madrasah bisa terakomodir dengan APBD yang sampai 10 triliun, PAD yang 10 triliun, besar sekali itu. Malam saja saya bisa ngatur uang itu, Pak.